Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Na'am ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun majelis kita akan melanjutkan dari materi yang pernah kita bahas, yaitu kajian kita pada kitab Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, yang mana di pembahasan yang lalu kita masuk pada bab yang ketiga dari kitab Thaharah, yang mana pada bab ketiga ini membahas berkaitan dengan buang hajat dan adab-adabnya. Fi qada'il hajah wa adabiha. Berkaitan dengan al-mawdu', judul daripada pembahasan kita pada bab ini, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala sangat teliti, bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segala urusan, bahkan urusan yang buang hajat sekalipun, urusan kamar kecil, maka Islam telah mengatur untuk apa? Untuk keselamatan manusia, untuk kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini. Maka inilah agama yang rahmat, agama yang penuh dengan kasih sayang, yang mana sekecil apapun perkara telah datang petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, telah ditunjukkan jalan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Baik, kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Qala al-alif hafizahullah taala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, istiqbalul qiblah wal istidbaruha hala qada'il hajah, yaitu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, telah disebutkan oleh fuqaha berkaitan dengan hal ini, yaitu bagaimanakah hukum menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Maka muallif rahimahullah taala akan menjelaskan pada permasalahan ini, la yajuz istiqbalul kiblah wa la istidbaruha hala qada'il hajat fi sahra'i bila ha'il, yang mana tidak dibolehkan, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tak kala buang hajat di sahra atau di tempat yang terbuka tanpa ada pembatas atau penghalang antara dia dengan Ka'bah, dengan kiblat. Di hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataytumul ghaib fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika engkau mendatangi tempat buang hajat, ketika engkau hendak buang hajat, maka janganlah engkau menghadap ke kiblat, menghadap arah kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi syarriqu aw gharribu, menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Nah, pada waktu itu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, Rasulullah posisinya ada di Madinah. Yang mana berbeda dengan kondisi arah kiblat di negeri kita, di Indonesia, di tempat kita ini. Maka untuk mentatbikkan daripada hadis ini, yang mana kita tidak mengambil zahir daripada hadis ini, akan tetapi agar kemudian bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak menghadap
ke timur atau barat, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena kita posisinya di Indonesia, maka kita menghadapnya kemana? Ke janub, ke shimal, ke selatan, ke utara atau ke selatan. Ya, karena berbeda arah kiblat kita sama di Madinah. Nah, maka untuk kita yang ada di Indonesia hendaknya menghadapkan diri kita tak kala buang hajat itu ke arah utara atau ke arah selatan. Nah, wa qala Abu Ayyub, kemudian Abu Ayyub berkata, faqadimna Syam fawajadna marahid qad bunyat nahwa al-Ka'bah. Kami tiba di negeri Syam dan kami mendapati tempat-tempat buang hajat itu dibangun mengarah ke Ka'bah. Fananharifu anha wa nastaghfiruh. Kemudian kami berpaling darinya, tidak mengarah seperti apa yang dibuat oleh mereka. Kemudian kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi qanifidin rahimakumullah, di dalam hadis ini menunjukkan larangan seseorang ketika buang hajat itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tak kala dia di tempat yang terbuka, seperti di sofrah, di padang pasir, atau di tepi pantai yang tidak ada orang, yang luas tidak ada sama sekali orang. Maka di dalam hadis ini Rasulullah melarang untuk seorang itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Kemudian beliau Mu'allif Hafizahullah Ta'ala mengatakan, amma in kana fi bunyan aw kana bainahu wa baina qiblati syai'un yasturuhu fala ba'sa bidzalik. Adapun tak kala dia berada di dalam bangunan di sebuah gedung, atau antara dia dengan Ka'bah itu ada penghalangnya, ada pembatasnya yang menghalangi dia, maka tidak mengapa seseorang itu buang hajat mengarah ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baitihi mustaqbil asy-Syam mustaqbil Ka'bah. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, buang air kecil di rumahnya. Di rumah siapa? Hafsah binti Umar, saudara daripada Abdullah bin Umar. Beliau buang hajat menghadap ke arah Syam, tentunya membelakangi Ka'bah. Nah, kemudian wali hadis Marwan Asghar qala ana Ibnu Umar ba'irahu mustaqbil al-qiblah thumma jalasa yaqulu ilayhi فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في قضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. Di dalam hadis Marwan bahwasanya Ibnu Umar ini meletakkan kendaraannya, untanya mengarah ke kiblat. Kemudian beliau duduk dan kencing mengarah ke kiblat. Dan di depannya ada kendaraan tersebut, untanya. Kemudian aku mengatakan kepada Ibnu Umar, Abu Abdurrahman, bukankah ini perbuatan yang dilarang? Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan, na'am, akan tetapi yang dilarang sesungguhnya adalah tak kala di tengah lapang, tempat yang lapang, tidak ada pembatasnya. Beliau mengatakan, adapun jika antara engkau dengan kiblat itu ada pembatasnya, ada sesuatu yang menghalanginya, maka tidak mengapa. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah disebutkan oleh Mu'allif Hafizahullah Ta'ala ini adalah salah satu pendapat dari pendapat ulama berkaitan dengan hal ini. Walhasil ada beberapa pendapat berkaitan dengan hal ini, yang mana di sini akan kita sebutkan 3 pendapat berkaitan dengan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat.
Pendapat yang pertama sebagaimana telah disampaikan oleh muallif bahwasanya tak kala seorang buang hajat ya di tanah lapang atau tempat yang terbuka, maka dilarang untuk dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dia harus mengarah ke selatan atau ke utara kalau di Indonesia. Kalau di Madinah dia harus menghadap ke timur atau ke barat. Nah, adapun kalau dia di dalam bangunan, di dalam kamar mandi, maka dia boleh dengan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan ini pendapat dari pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Ishaq bin Rahuyah, yang mana muallif yang mengambil pendapat ini. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat adalah haram secara mutlak. Haram, tidak dibolehkan secara mutlak. Berdasarkan yang keumuman daripada hadis Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana di sana terdapat larangan, larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan pendapat ini, pendapat yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, begitu pun dengan Mujahid, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, At-Tauli dan selainnya. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, dan juga dikuatkan oleh ahli tahqiq, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Alasan mereka tentang keharaman perbuatan ini, haram secara mutlak, adalah hukuman hadis Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, menyebutkan larangan di dalam hadis tersebut, Rasulullah tidak merinci. Tidak Rasulullah mengatakan kalau dalam bangunan boleh. Rasulullah mengatakan, la tastaqbilu qiblah wa la tastadbiruha. Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya. Syariku au gharib. Berpalinglah ke arah yang menyelisihi arah kiblat dan membelakanginya. Tidak dirinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh Ibnu Umar di rumah Hafsah radhiyallahu anha? Maka mereka mengatakan apabila ada ucapan bertentangan dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, quddimal qaul ala fi'l. Apabila ada ucapan yang bertentangan dengan perbuatan Rasulullah, maka dikedepankan ucapan beliau. Kenapa? Dikarenakan perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada kemungkinan itu kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga berkaitan dengan hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kala buang hajat adalah hukumnya boleh secara mutlak, dibolehkan secara mutlak. Dan pendapat ini dinukil dari Urwah bin Zubair dan Rabi'ah. Apa alasan mereka? Alasannya adalah hadis Ibnu Umar, yang mana beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, yang mana ini menunjukkan bahwasanya hadis Abu Ayyub Al-Ansari, hukum larangan tersebut ini telah terhapus. Ini telah terhapus dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat adalah berkaitan dengan hukum menghadap atau membelakangi kiblat tak kala buang hajat, bahwasanya hukum tersebut adalah makruh, tidak sampai kepada tingkatan haram. Hukum perbuatan tersebut adalah makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sebahagian ulama ahli tahqiq, di antaranya adalah As-San'ani rahimahullahu taala. Nah, ma'asyiral muslimin, wa nafidin azani Allah wa iyyakum. Dan pada masing-masing pendapat tentunya mendatangkan hujjah yang pada hakikatnya tidak keluar dari dua hadis tadi, hadis Ibnu Umar
dan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu jami'an. Dan dua hadis ini disinilah letak perselisihan ulama berkaitan dengan hukum menghadap kiblat ketika buang hajat atau membelakanginya. Yang rajih pada pendapat ini Allahu a'lam adalah pendapat yang lebih mendekati daripada kebenaran, itu pendapat yang menyatakan bahwasanya makruh, hukumnya makruh perbuatan tersebut. Yang mana pendapat ini menggabungkan antara dua dalil. Dalil dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang di sana terdapat larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adapun hadis Ibnu Umar yaitu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis ini untuk menjelaskan bahwa larangan yang terdapat di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari adalah larangan yang sifatnya secara hukum itu tidak sampai kepada haram, hanya makruh, tidak sampai ke tingkatan haram karena Rasulullah SAW telah melakukan, maka tingkatan hukum tersebut tidak sampai pada tingkatan haram. Demikian pula ini dikuatkan dalam riwayat yang lain, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahana an nastaqbilal qiblah wa nastaqbiluha bi furujina id ahraqna al-ma." Kata Jabir radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat dengan kemaluan kami, yaitu pada saat kami sedang membersihkannya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma ra'aituhu qabla mautihi bi'amin yaqulu mustaqbilal qiblah." Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 tahun sebelum beliau meninggal, beliau buang hajat, buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Maka hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini semua adalah merupakan syariat. Apa yang telah diucapkan dari ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diperbuat dari perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya adalah umum tasyri', keumuman syariat untuk seluruh manusia. Maka kita tidak boleh mengatakan ini kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika tidak ada dalil yang sahih dan dalil yang jelas tentang perkara tersebut. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya pendapat yang mengatakan haram secara mutlak, pendapat yang mengatakan haram secara mutlak, mereka sesungguhnya tidak beramal dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Karena dia mengatakan haram secara mutlak, sedangkan Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat. Adapun pendapat yang menyatakan bahwasanya boleh secara mutlak, maka mereka tidak beramal dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang menyatakan larang perbuatan tersebut. Oleh karenanya, untuk masalah ini menggabungkan antara dua dalil. Bagaimana mengkompromikan antara dua dalil? Ada dua cara untuk mengkompromikan dua dalil tersebut. Cara yang pertama, sebagaimana telah disebutkan mu'alif pada kitab ini, bahwasanya kalau di dalam bangunan itu dibolehkan, kalau di luar dilarang. Ini mengkompromikan antara dua dalil. Baik. Cara yang kedua adalah hukum larangan yang terdapat di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari itu tidak sampai pada tingkatan haram, namun hukumnya makruh. Ini cara yang kedua. Nah, inilah dua cara yang masyhur, yang dikenal oleh fuqaha dalam memkompromikan dua hadis ini.
Yang zahir Allah a'lam, yang nampak, yang lebih dekat daripada kebenaran adalah sebagaimana telah kita sampaikan, yang menyatakan makruhnya. Sebab jika kita mengatakan di dalam bangunan itu boleh, disebabkan ada antara, ya, ada satar, ada penutup antara kita dengan Ka'bah, maka untuk zaman sekarang ya, hampir tidak ada. Kita dapati WC itu yang luas, semua tertutup. Maka jika dikatakan bahwa saya boleh secara mutlak, dibolehkan ketika di dalam bangunan, maka ini menyebabkan kaum muslimin tidak lagi beramal dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang mana di sana terdapat larangan. Nah, maka oleh karena itu Allah alam yang lebih utama dan tidak sepatutnya bagi setiap muslim untuk melakukannya, meskipun ya kita mengetahui hukumnya makruh, namun tidak diperbolehkan seorang yang membiasakan pada perkara-perkara yang makruh. Dan dalam pembahasan ini di akhir daripada permasalahan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, dia mengatakan wal afdal tarka dzalika hatta fil bunyan wallahu a'lam. Dan paling utama, yang paling afdal adalah meninggalkan perbuatan ini, yaitu menghadap ke arah kiblat atau membelakangnya, walaupun di dalam bangunan, di kamar mandi. Wallahu a'lam. Beliau mengatakan demikian. Nabi Muhammad rahimahullah. Alhamdulillah di tempat kita ini, ya, bangunan kamar mandi itu sudah sangat dipahami oleh para tukang, sehingga jarang kita dapatkan kamar mandi itu mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat. Alhamdulillah di tempat kita ini masih ya begitu baik pemahamannya terhadap larangan di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Namun pengetahuan bagi kita ya, terhadap apa yang kita pelajari ini, tak kalau kita berada di misalkan di suatu tempat di dalam hutan atau di tepi pantai yang kita kemudian hanya sendirian di sana, maka tak kala kita hendak buang hajat, maka ingat hadis ini, ingat hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ya, maka beralihlah, jangan sampai kita ya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Walaupun kemudian kita di dalam air, misalnya di dalam ya di laut, ya, maka hendaknya kita berpaling daripada arah kiblat atau membelakangi kiblat. Begitupun dengan bersuci. Tak kala ya seseorang terkadang masuk kamar mandi, mohon maaf, klosetnya itu sudah bagus posisinya, mengarah ya arah selatan atau arah selatan atau arah utara di tempat kita. Tapi kemudian tak kala dia hendak membersihkan dirinya, dia menghadap ya ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, ya berpindah dari tempat posisi yang awal tadi. Maka itu tidak dibolehkan. Maka hendaknya kita memperhatikan ketika kita di kamar mandi. Dan ketika kita di kamar mandi, tak kala kita mandi juga ya dalam kondisi sama seperti kondisi kita buang hajat, maka hendaknya kita mengalihkan ya, posisi kita dari arah Ka'bah atau membelakangi Ka'bah sebisa mungkin. Inilah yang bisa kita amalkan dari apa yang telah kita pelajari berkaitan dengan dua hadis tersebut. Nabi Muhammad rahimahullah. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, masalah tsalitsah, yaitu permasalahan yang ketiga. Ma yusannu fi'luhu li dakhilil shalah. Perbuatan-perbuatan yang disunahkan ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi. Perbuatan-perbuatan apa saja yang disunahkan ketika seorang hendak masuk ke kamar mandi. Yusannu li dakhilil shalah qaulu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi itu mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa ini
adalah penggabungan antara dua hadis yang insya Allah dijabarkan oleh mu'allif di pembahasan yang ada pembahasan setelah ini. Berkaitan dengan makna al-ukhuwati wal khaba'ith, di sini ada dua bacaan al-ukhuwati. Ada yang dibaca dengan ba sukun, ya, al-ukhuwati, ya, ba-nya disukun. Maka ketika ba-nya disukun, arti daripada ukhuwati ini adalah an-najasah, najis. Jadi memohon perlindungan, ya, artinya adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, aku memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang najis. Adapun al-khaba'ith adalah ahlul najasah, ya. Sesuatu yang najis, ya. Sesuatu yang najis. Ahlul najasah itu perkara yang najis. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya maknanya al-khubuthi adalah asyar, kejahatan-kejahatan. Itu berlindung daripada kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan seluruhnya. Dan al-khaba'ith adalah perbuatan-perbuatan tercela. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan dan perbuatan-perbuatan tercela. Adapun tak kalah harokat ba itu dengan dhamma al-khubuthi, maka maknanya di sini adalah al-khubuthi golongan syaitan dari laki-laki. Syaitan dari golongan laki-laki. Adapun al-khaba'ith syaitan dari golongan perempuan. Maka dibangun atas makna ini kita ketahui bahwasanya syaitan itu juga memiliki golongan, ada golongan laki-laki, ada golongan perempuan. Nah, ya. Maka seseorang disunahkan untuk membaca doa ini agar kemudian terhindar dari kejahatan, ya, keburukan, terhindar dari, ya, segala hal yang najis, terhindar dari gangguan syaitan dari kalangan wanita atau prianya. Nah, kemudian wa indal intiha wal khuruj ghufranaka, dan tak kalah hendak keluar atau selesai dari berdoa hajat, ketika dia keluar maka dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan doa ghufranaka, yang maknanya astagfirullah, ya, ampunilah aku ya Allah. Wa taqdimu rijluhu yusra inda dukhuli wal yumna inda dukhul, dan mendahulukan kaki kiri ketika masuk disunahkan, yang mendahulukan kaki kiri, begitu pun tak kalah keluar mendahulukan kaki kanan. Wa la yakshifa auratahu hatta yajmu'a min al-ard, dan tidak dia menurunkan atau menyingkap auratnya sampai dia benar-benar dekat dengan tanah. Ini sunnahnya. Baik. Berkaitan dengan hal yang pertama, disunahkan baca doa ketika masuk ke kamar mandi. Untuk kamar mandi sudah jelas posisinya, ya, ada pintu, ruangannya ada. Bagaimana dalam kondisi orang yang buang hajat di sahra, di tepi pantai, di tempat terbuka? Kapan dia baca doa ini? Nah, dikatakan bahwasanya ketika dia buang hajat di sahra, maka tak kala dia hendak duduk buang hajat, maka dia membaca doa ini. Nah, begitupun berkaitan dengan permasalahan yang terakhir yang disebutkan bahwasanya disunahkan untuk dia menyingkap auratnya itu, ya, tak kala dia sudah dekat dari tanah. Ini kondisi tak kala dia di sahra, di tempat terbuka, ya. Maka dia tidaklah melepas pakaiannya tak kalau dia berdiri, tidak, tapi ketika dia sudah dekat dengan tanah baru dia singkap agar tidak terlihat, intinya agar tidak terlihat. Nah, ini ketika di tempat terbuka. Adapun tak kalau di kamar mandi, tidak mengapa dia dalam kondisi berdiri, dia tanggalkan, dia buka, karena sesungguhnya dia tidak terlihat, ya. Dan intinya dia tidak terlihat oleh orang lain. Nah,
Dan apa yang telah disebutkan dari sunnah-sunnah perbuatan ketika buang hajat ini, ya, masuk keluar dan kemudian adanya ini yang disunahkan akan dijabarkan dengan dalil-dalil oleh muallif hafizahullah ta'ala. Wa idza kana fil qada yastahibbu lahu ib'ad wal istitar hatta la yura. Dan apabila dia berada di tanah lapang, maka disunahkan untuk dia menjauh, ya, untuk menjauh agar dia tidak terlihat, ya, oleh orang lain. Disunahkan. Ya, di zaman dahulu itu tidak ada kamar mandi seperti kita. Dia seperti jalan misalkan, dia harus jauh begitu. Maka semua ini berdasarkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Jadi hadis Jabir radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau di dalam safar. Jabir mengatakan qala farajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-barad hatta yatabayyana wa la yura. Dulu kami berjalan bersama Rasulullah SAW, keluar bersama Rasulullah SAW pada sebuah perjalanan. Dan dahulu Rasulullah SAW tidaklah mendatangi tempat buang hajat kecuali beliau menjauh, menghilang dari tempat yang agar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian beliau buang hajat. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu hendak buang air besar, buang hajat, ya, buang air besar. Maka disunahkan untuk menjauh, ya, disunahkan untuk menjauh. Adapun tak kala seorang buang hajat, ya, yaitu buang air kecil, maka tidak mengapa dia tidak pergi jauh, ya, di daerah yang dekat saja, ya, itu tidak mengapa. Yang penting tidak terlihat, ya, auratnya, yang penting tidak terlihat auratnya. Dan ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata syubatatul qaum fabala qa'im, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tong sampah, tempat orang buang sampah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta air dan Mu'adz bin Jabal membawakannya. Kemudian beristinja dengan air tersebut dan berwudu dengan air tersebut. Maka hadis ini, ya, para ulama menjadikan, ya, sebagai dalil bahwa Rasulullah SAW tidak menjauh, ya, ketika buang hajat, buang air kecil, yang mana intinya tidak terlihat. Ketika tidak terlihat, tidak mengapa, karena buang air kecil itu tidak seperti buang air besar, lebih memungkinkan untuk tertutup daripada buang air besar. Maka disunahkan untuk buang hajat, buang air besar itu menjauh ketika di fatrah. Adapun buang air kecil tidak mengapa di dekat, ya, daerah yang dekat, akan tetapi, ya, pada intinya dia tidak terlihat dari orang lain. Nah, jadi ini waktunya sudah, ya, sudah. Nah, karena pembahasan berikutnya ini agak panjang. Saya dipenfitin rahimani rahimakumullah. Inilah yang bisa kita bahas dalam pembahasan ini berkaitan dengan hukum menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Di sana ada 4 qaul, 4 pendapat, ya, biar kita sedikit mendapat referensi bagaimana ulama ya menggunakan dalil untuk berhujjah. Ya, maka perlu kita ketahui, ya, dari pendapat ulama ini apa-apa saja 4 pendapat ini. Nah, dan telah diwajibkan adalah pendapat yang menghakurkan hukum daripada menghadap kiblat atau membelakanginya dengan penjelasan yang terperinci tadi. Kemudian yang lebih afdol, mu'allif mengatakan, ya, walaupun beliau menguatkan pendapat yang pertama, tapi beliau mengatakan di akhirnya lebih afdol dan lebih utama meninggalkan perkara tersebut walaupun di dalam bangunan. Dan kemudian sunnah-sunnah ketika hendak buang hajat, yaitu ketika yang masuk kamar mandi, ketika keluar, kita telah diajarkan doa oleh Rasulullah SAW untuk keselamatan kita, terhindar dari keburukan dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ya menghindarkan diri dari pandangan orang lain kalau kita berada di tempat terbuka, untuk menjauh, kemudian tidaklah melepas pakaian kecuali kita sudah dekat dengan tanah. Nah, itulah yang disunahkan dari perbuatan-perbuatan kalau hendak buang hajat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku ma sami'tum, naktafi bi hadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.